Oke, halo Sobat Tekno. Saat ini Sobat Tekno sedang menyaksikan podcast spesial, yaitu podcast Ngobrol Santai bareng Tekno Timur. Perkenalkan, di sini aku Hanum sebagai Marketing Communication Executive, dan di episode 1, episode perdana, aku nggak cuma sendirian di sini, tapi aku ditemani oleh cewek cantik, ada narasumber kece, yaitu Bu Susan. Halo Bu Susan. Halo Mbak Hanum. Jadi gini, Bu Susan ini sebagai Senior Business Development Manager di PT Teknologi Timur Internasional. Apa kabar Bu Susan? Super baik. Gimana Mbak Hanum? Baik. Oh, saya juga luar biasa baik. Apalagi, seneng banget loh bisa hadir di podcast satunya Tekno Timur bareng Bu Susan. Ini kan Tekno Timur kemarin katanya habis bikin event office opening ceremony, betul? Oke. Wah, ini Sobat Tekno harus dikasih tahu nih, di-spill lah. Kemarin tuh acara office opening ceremony-nya Tekno Timur tuh seperti apa sih? Jadi emang ini acara kita sangat menantikan ya, para staff Tekno Timur dan seluruh jajaran manajemen juga sangat menantikan ini. Jadi begitu kita tahu ada acaranya, sungguh surprise karena acaranya cukup meriah, karena memang kita ada acaranya pemotongan pita, terus ada office tour juga, ada pemotongan tumpeng juga, dan terlengkapnya lagi karena hadirnya jajaran BOD, prinsipal, terus semua manajemen juga pada datang sih. Jadi cukup asik lah acaranya. Berarti kemarin office opening ceremony nggak cuma internal yang datang, tapi eksternal pun dari pihak prinsipal pada hadir nih. Terus tadi ada rangkaian acara office tour. Nah, aku ngeliat tuh Bu Susan, dari awal masuk semua area office-nya Tekno Timur tuh warnanya hijau. Itu memang ada alasannya nggak sih warna hijau tuh? Karena kayak eye catching banget nih hijau, bikin adem, jujur. Betul. Karena basic sebelumnya kita tahu ya dari TTI sendiri, tuh meaning hijaunya itu yang pertama karena ngasih kesan dynamic culture, terus kemudian ada teknologinya karena kita industri teknologi, terus kemudian ada meaning speednya juga. Jadi memang dari culture-nya kita ada remote, ada mengusung juga nih mau culture speed gitu dalam operasionalnya kita dan sebagainya gitu sih Mbak Hanum. Berarti color identity itu kayak menggambarkan ini loh dalamnya nih, dalamnya Tekno Timur tuh seperti ini, betul ya, seperti itu. Udah bahas office-nya, tapi Sobat Tekno belum dikasih tahu itu kapan ya kemarin itu acaranya ya. Mungkin kasih tahu dulu itu kapan acaranya. Acaranya itu kemarin kita berlangsung tanggal 10 Oktober 10 di 10. Sini yang pastinya Lipo Saint Maurice Office Hour sih. 10 kan identik itu tanggal spesial ya. Orang tuh ibarat kayak cari promo. Makanya berarti itu gampang banget kalau misalkan udah tanggal 10 kita langsung ingat, wah ini tahun ini kayak di tanggal ini office openingnya si Tekno Timur. Pokoknya gitulah identik. Aku mau minta pendapatnya Bu Susan ya. Dari fasilitasnya nih, karena kita kan spesial episode 1 kan bahasnya terkait kemarin office opening ceremony Tekno Timur. Dari fasilitas yang dipunya oleh Office Tekno Timur, ada salah satunya yaitu ruang podcast. Kita hari ini podcast ini ada di salah satu fasilitasnya Office Tekno Timur, betul bukan? Yes. Dan nggak semua office punya fasilitas podcast seperti ini, ruang seperti ini. Nah, gimana nih perasaan Bu Susan setelah tahu, wah kok sekomplit ini fasilitasnya Tekno Timur? Gimana nih? Karena nggak semua perusahaan ada. Itu pas kita office tour juga, ya yang tadi aku bilang juga sungguh surprise karena begitu kita kan itu kan jajaran eksternal juga banyak ya, BOD dan sebagainya. Mereka juga cukup surprise karena melihat yang nggak semua office juga mempunyai fasilitas podcast ini kan. Begitu kita tahu, wah cukup senang ya karena kita bakal sungguh komplit sih untuk office ini sendiri fasilitasnya. Kan ini office opening, berarti kan baru, betul tidak? Sebenarnya Tekno Timur nih pure baru atau sudah tergabung dalam suatu grup perusahaan atau gimana nih? Atau memang pure ya ini perusahaan baru gitu loh? Good question. Karena ini sambil aku kasih tahu juga nih. Boleh, sama Sobat Tekno wajib tahu, harus tahu. Betul, karena dari PT Teknologi Timur Internasional sendiri itu adalah subsidiari dari PT Harisma Informatika Jaya yang kalau kalian mungkin udah tahu ya, PT Harisma ini berkecimpung duluan dan yang lebih berpengalaman lah di dunia industri ini.
gitu loh. Jadi cukup eksis lah untuk PT Harisma sendiri membawa PT TTI ini naik gitu. Berarti part dari PT Harisma Informatika Jaya, betul ya. Ya, terus gini, tadi kan ada industri ini, Sobat Tekno kan belum pada tahu. Jadi industrinya PT Teknologi Timur Internasional tuh bergerak di bidang apa sih? Fokusnya nih apa sih bisnisnya? Nah, untuk fokusnya sendiri ya seperti induknya juga, kita fokusnya di distribusi teknologi. Alat-alat distribusi teknologi seperti IDC, printer, kemudian mesin POS. Kita juga ada radio communication nanti soon. Ya ditunggulah dengan brand-brand lainnya yang akan join dengan kita. Brand-brand lain mungkin bisa dikasih 1 atau 2 brand dulu lah yang kan distributor dari produk IT. Betul nih. Betul. Ada berarti brandnya apa nih yang udah masuk di under Tekno Timur? Yang current ya, itu ada brand yang kita tahu mesin POS itu Jans, kemudian pioner sih ini kalau aku bisa bilang. Untuk mesin IDC itu HPRT. Kemudian soon nanti kita akan ada juga Hytera. Teman-teman pasti udah tahu sih harusnya. Bu Susan, POS apa ya Bu Susan? Mungkin Sobat Tekno pada kayak nggak ngerti POS apa nih POS gitu. Gampangnya kalau kalian transaksi di restoran atau di kafe, kalian tahu kan mesin kasir? Nah, itulah mesin POS. POS berarti singkatan dari Point of sale. Oke deh. Ada harapan nggak, karena ini masih bau-bau office opening ya, bau-bau kantor baru, harapan untuk Tekno Timur dari Bu Susan sebagai part dari Tekno Timur dan sebagai Senior Business Development Managernya Tekno Timur, apa Bu Susan? Harapan saya sendiri untuk PT Teknologi Timur Internasional ini kedepannya bisa yang pertama pasti bisa menambah percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian yang kedua ya dengan adanya atau hadirnya PT Teknologi Timur Internasional ini bisa jadi gebrakan baru nih di pasar atau market industri ini sendiri. Jadi gitu. Mungkin karena hari ini gak cuma satu narasumber, aku bakalan ditemenin sama narasumber lain yang dan sama-sama keren seperti Bu Susan. Obrolan kita terkait office opening ini sampai sini dulu. Nextnya mungkin aku bakal ditemenin lagi sama Bu Susan dengan topik yang lain, topik yang lebih menarik di episode yang lain. Terima kasih Bu Susan sudah join di podcast Ngobrol Santai bareng Tekno Timur episode 1, episode spesial Office Opening Ceremony. Terima kasih Bu Susan. Kembali lagi di podcast Ngobrol Santai bareng Tekno Timur. Wah, udah pasti Sobat Tekno udah pada tanya, tadi cewek kok sekarang ada bapak kece, bapak keren ini yang nemenin Hanum kali ini. Jadi mungkin tadi udah ditemenin sama Bu Susan, sekarang aku udah ditemenin sama Pak Irwan selaku Business Development Director dari PT Teknologi Timur Internasional. Selamat datang Bapak di podcast kita. Selamat siang. Betul, selamat siang. Sehat Pak? Sehat Bu Hanum. Kabar baik Pak ya. Selalu. Siap. Jadi aku sama Pak Irwan bakalan share terkait informasi dan teknologi terutama di bisnisnya PT Tekno Timur. Pak, tadi sebelumnya saya udah ngobrol nih sama Bu Susan terkait industri atau sektornya dari Tekno Timur, bergerak di bidang IT dan sebagai distributor ada POS produknya, ada IoT. Bener Pak, ini kan udah masuk kuartal 4, udah Q4. Bapak nih sebagai business development harusnya sudah mulai merancang strategi, betul tidak Pak? Betul sekali. Untuk di tahun 2023, kira-kira tantangan dari sisi IT itu apa sih Pak? Jadi biar Sobat Tekno nih tahu nih, mungkin yang sama-sama lagi menjalani bisnis IT kayak tantangannya kayaknya 2023 seperti ini nih, biar tahu gambaran. Gimana nih Pak? Ini pertanyaan yang gampang, jawabannya panjang. Siap. Ini disimak dengan baik Sobat Tekno. Ini Pak Irwan mau ngasih tantangannya apa sih? Kita sudah baca ya sebenarnya. Di berita juga kita sudah dengar, di beberapa maksudnya dari segi news televisi ya. Di berita juga kita sudah baca.
Pak Jokowi itu sudah ngomong, Bu Sri Mulyani juga udah ngomong. Betul, Menteri Keuangan kita. 2023 ini akan menjadi tahun yang gelap katanya. Wah, ini Pak, betul Pak. Kenapa? Karena banyak krisis. Krisis. Dunia sedang menuju spiraling ke arah krisis yang lebih gede. Wah. Nah itu dari leader kita ya, orang nomor 1 di Republik ini udah ngomong kayak gitu. Arahan itu. Dengan poin seperti itu, tentunya kita gimana nih menyikapi yang di IT kan? Betul Pak, betul. Kalau buat saya pribadi, saya percaya kalau di dalam Chinese pinyin aksara ya, yang namanya krisis itu sebenarnya terdiri dari 2 kata, 2 huruf gitu ya. Yang satu Wei, yang satu Qi. Ada Wei dan Qi. Oke, apa tuh Pak? Kalau kita ngomong Wei, itu artinya adalah danger, bahaya. Oke, danger. Tapi di satu sisi huruf Qi itu juga mencerminkan opportunity. Oke, di situ ada peluang. Betul. Jadi danger, artinya ada peluang. yang namanya di setiap krisis, di samping bahaya yang mungkin kita hadapin, pasti akan ada selalu peluang yang juga kita bisa coba hidupkan gitu ya. Jadi buat saya ini tahun yang menarik 2023. Betul Pak. Nah, imbas kalau kita lihat mundur ke belakang itu kan sebenarnya awal-awalnya terjadi karena ekonomi yang tadinya berputar kencang dipaksa suruh nginjak rem. Betul. Gara-gara COVID. Betul. Dan nggak cuma Indonesia Pak ya, hampir seluruh belahan dunia Pak merasakan COVID-19 ini. Terus Pak? Nah, karena gara-gara COVID pemerintah jadi dipaksa nih buat pumping yang namanya liquidity ke market. Dalam bentuk apa? Mereka ngeprint uang banyak sekali supaya ekonomi nggak sampai kolaps. Betul. Nah, begitu uangnya sudah banyak di market, biasanya langsung terjadi oversupply dari uang di market. Akibatnya harga-harga mulai naik, terjadi yang namanya inflasi. Betul, inflasi. Ditambah lagi perang Ukraina sama Rusia yang nggak kunjung-kunjung kelar. Nah, jadinya untuk menyiasati itu biasanya para bank sentral ini negara-negara di banyak dunia ya mencoba mengontrol inflasinya dengan cara menaikkan suku bunga. Menaikkan suku bunga. Begitu menaikkan suku bunga, di satu sisi berusaha menyerap kelebihan liquidity di market. Tapi di sisi lain problemnya adalah itu membuat cost of doing business menjadi mahal. Karena begitu suku bunga biaya Pak ya. Benar. Dalam kegiatan operasional nih. Benar. Begitu suku bunga naik kan semuanya naik. Bunga pinjaman naik. Terusnya juga harga pangan semua naik. Apa-apapun naik. Nah, pasti berimpact nih kepada bisnismen kan. Betul. Nah, jadi tentunya kita yang di dunia IT gimana nih menyikapin ini semua gitu kan. Karena di satu sisi tadi saya bilang ada bahaya, tapi saya juga percaya ada yang namanya opportunity. Nah, opportunity ini menurut saya bisa disiasati dengan 2 cara. Apa tuh? Cara yang pertama, melakukan yang namanya efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi. Nah, kaitannya apa nih sama produk-produk yang PT Tekno Timur punya teknologi nih. Punya. Ya, kita namanya sudah mengatakan Timur. Betul. Nah, kita ngelihat sebenarnya selama 7 tahun terakhir ya. Kalau kita lihat negara-negara di timur, terutama China ya, Korea, Jepang, ini sudah berangsur-angsur menjadi pusat mercusuar global ekonomi dunia juga. Betul setuju Pak. Dan mereka catch up semua, termasuk teknologinya. Nah, jadi sekarang pun kita bisa lihat China ini sudah menjadi kekuatan ekonomi nomor 2 di dunia. Diprediksi tahun 2030 akan catch up dengan Amerika Serikat. Jadi kalau bicara dari sisi teknologi yang tadinya orientasinya ke west barat, sekarang juga mulai shifting ke east, ke timur. Orientasinya ke timur. Ininya Cina nih Pak. Betul. Nah, berarti gini Pak. Mungkin pertanyaan saya dari infonya Pak Irwan nih. Berarti di tahun 2023 dengan adanya isu resesi atau mungkin isu di bidang ekonomi, kan Tekno Timur itu barang dari kebanyakan dari China. Dari China. Itu impact untuk masa kita ekspor import gimana nih Pak? Bakalan persentasenya nih berapa besar terganggunya dengan isu resesi ini? Gimana Pak?
Ya, karena ini berasal dari China kebanyakan ya, barang-barang teknologi timur. Tentunya satu, dari dulu China terkenalnya apa? Biasanya sangat kompetitif dari segi harga. Oke, betul. Ya, kalau di-compare dengan yang teknologi. Bahkan bisa dikatakan powernya juga nggak sih Pak dari segi harga itu, makanya dia bisa bersaing tuh. Sekarang menduduki kayak market di dunia tuh Cina unggul nih, salah satunya di harga. Betul. Benar, betul. Oke. Jadi karena terkenal sangat kompetitif dari segi pricing, tentunya ini merupakan penghematan dari segi company kan. Oke. Jadi terjadilah yang namanya efisiensi tadi. Nah, yang kedua juga dari segi efektivitas. Biasanya kita sangat juga sebenarnya produk-produk dari China ini cukup well known dari segi apa? Dari segi kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan market. Oke. Dan dari segi agility-nya mereka untuk benar-benar ngeluarin produk-produk baru yang memang sesuai dengan market. Nah, di dua hal ini, speed to market sama agility-nya itu akan membuat produk-produk China unggul dari segi gimana cara memenuhi needs dari customer dengan produk yang memang tepat guna. Betul. Nah, jadi itu kelebihannya menurut saya dari segi produk-produk yang sekarang teknologi timur ini coba mendistribusikan ke para konsumen di Indonesia di berbagai bidang ya, dari mulai retail sampai ke bidang-bidang lain. Oke. Berarti tantangan tadi udah terlihat jelas nih yang bakalan dihadapi seperti apa. Strategi 1-2 Pak kira-kira yang akan diterapkan Tekno Timur lah untuk menghadapi segala tantangan di tahun 2023 dengan yang katanya gelap itu loh Pak, biar terang itu tuh gimana Pak? Kan kita juga pengen Tekno Timur terang 2023 meskipun banyak isu secara global. Ya, kita melihat ya sebenarnya dengan segala tantangan itu, marketnya tetap ada karena biar bagaimanapun Indonesia merupakan the biggest economic giant, terutama di Southeast Asia ya. Kita nomor 1 dengan 250 juta penduduk. Itu market yang sangat menggiurkan untuk siapapun. Jadi kita punya PR di sini adalah gimana caranya kita meng-create awareness dulu. Terutama ke para pelaku-pelaku bisnis yang memang berhubungan dengan produk-produk yang teknologi timur pasarkan. Tentunya untuk meng-create awareness ini nanti banyak cara yang kita bisa lakukan. Kita bisa melakukan roadshow ke daerah-daerah misalkan ya. Kita mungkin berpartisipasi dalam event-event yang memang relevan dengan target market yang kita mau sasar. Juga kita biasanya karena kita tahu Indonesia ini negara kepulauan gitu kan. Kita tentu juga harus rajin benar-benar membuat market aware terutama di daerah-daerah ya, bukan cuma di Jabodetabek. Betul, merata. Karena kekuatan ekonomi Indonesia boleh dibilang kemarin pada saat krisis itu ditopang dengan banyaknya UMKM. Betul. Nah, UMKM ini memang banyak sekali di daerah-daerah, bukan hanya di Jabodetabek. Nah, karena ini produk yang sangat cocok juga dengan UMKM, produk-produk yang teknologi timur pasarkan, jadinya memang satu keniscayaan. Kita pun harus benar-benar memberikan awareness ini ke daerah-daerah di banyak pelosok Indonesia, bukan hanya di Jabodetabek. Jadi gini Pak, berarti ibarat nih kita perusahaan juga selain mensupport pelaku bisnis atau pelaku usaha seperti UMKM, support dari pemerintah juga penting ternyata Pak. Betul. Untuk bisa menghadapi tahun 2023 yang katanya tantangannya luar biasa, resesi global yang luar biasa seperti itu Pak ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya karena saya masih tetap pengen ngobrol sama Pak Irwan untuk episode yang lain yang lebih lebih keren Pak. Bapak lagi saya mau tambahin ya. Boleh banget Pak. Boleh banget. Tadi saya setuju banget sama Ibu Hanum masalah support dari pemerintah. Jadi dari segi support yang kita harapkan, salah satu produk yang teknologi timur pasarkan itu ada yang namanya POS Jans. POS Jans. POS Point Jans ini of sales. Tadi udah dijelasin Susan. Satu-satunya menurut saya POS lokal. Ya, yang memang istilahnya kita ciptakan untuk kondisi market di Indonesia. Benar. Jadi ini menurut saya sih sesuatu yang harusnya pemerintah benar-benar support. Kan bicara selalu TKDN kan? Betul, TKDN betul. Berarti produk dari Tekno Timur sebagai distributor, Jans itu salah satu brand yang produknya sudah disesuaikan sama marketnya Indonesia Pak ya. Betul gitu Pak ya. Wah, luar biasa. Jadi gini,
Tekno Timur itu produknya memang dari China, tapi kita udah nggak bisa nih, kita harus mulai open bahwa produk China tuh mampu bersaing nggak cuma dari segi harga tapi juga kualitas. Setuju ya Pak ya? Setuju. Betul. Oke, ada tambahan lagi Pak? Mungkin saya karena ini masih aura-aura atau momen-momennya office opening, harapan untuk PT Tekno Timur selanjutnya seperti apa harapan Bapak? Karena kan momennya masih habis pembukaan peresmian kantor baru. Ya, saya berharap benar-benar rumah bagi Teknologi Timur ini bisa memberikan kenyamanan kepada para anak-anaknya untuk senantiasa berkarya yang terbaik. Setuju. Dan berkontribusi baik untuk company, juga baik kontribusi untuk negara dan juga untuk keluarganya masing-masing. Oke, terima kasih Pak Irwan. Pak Irwan, mungkin Bapak harus nemenin saya dulu untuk beberapa waktu setelah ini, karena saya setelah ngobrol sama Pak Irwan, share, berbagi info terkait informasi dan teknologi, karena ini sudah masuk weekend. Nah, Pak Irwan setuju nggak kalau misalnya kita sudah hari Jumat tuh sebagai staff, sebagai karyawan, masuk kantor pikirannya udah, mau ngopi kemana ya, nanti nonton apa ya nanti sepulang kantor. Setuju nggak Pak? Setuju. Oke, kali ini aku bakalan share atau ya bagi tips nanti pulang kantor bakalan nonton film apa sih? Wow. Ada 3 rekomendasi film untuk Sobat Tekno. Oke, yang pertama ada Black Adam, yaitu film bertema action fantasi. Itu superhero Pak. Bapak suka nonton superhero? Wah, itu DC Universe sama Wah, luar biasa. Saya Betul, itu Black Adam. Terus yang kedua, karena ini Oktober Pak, ini udah bau-bau Halloween Pak ya. Saya sisanya karena ada 3, 2-nya berarti horor Pak. Khusus Sobat Tekno. Ya, Halloween ini rangkaian dari Michael Myers dari tahun saya dari SD sih Pak sebenarnya film ini. Ini kayak udah endingnya. Sobat Tekno bisa atau wajib nonton film ini. Oke. Dan yang ketiga, Bapak, selain Tekno Timur support untuk brand-brand lokal juga ya, salah satunya Jans. Kita juga support salah satu film buatan anak bangsa. Sobat Tekno juga bisa nonton sebagai rekomendasi di weekend, yaitu Pamali. Oke deh. Dengan udah share berbagi info seputar informasi dan teknologi dan juga rekomendasi film, episode 1 sudah atau sekian dulu Pak dari saya. Mungkin kita bakalan ketemu Pak. Bapak harus nemenin saya lagi di episode lainnya. Siap Pak Irwan? Selalu siap. Oke, terima kasih Pak Irwan sudah hadir di podcast Ngobrol Santai bareng Tekno Timur. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa subscribe, oke, nyalain lonceng, biar notif masuk di handphone tuh langsung dilihat. Oh, udah update nih episode 1. Oke. Bapak, terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa kembali. See you on the next video. Bye bye. Happy weekend. Bye.